Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Permatasari, mahasiswi STIS Husnul Khotimah Kuningan. Saya semester 4 dan saya di sini diberi kesempatan untuk berbicara mengenai peran pemuda dalam sejarah Islam. Sebelum ngomongin lebih jauh tentang pemuda, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian pemuda itu? Pemuda adalah fase hidup dalam manusia yang dipenuhi oleh cita-cita, yang dipenuhi oleh ambisi, dan dipenuhi juga oleh idealisme yang kuat. Banyak dari orang-orang yang bilang kalau pemuda itu adalah tongkatnya sebuah perubahan, dan banyak juga yang bilang kalau pemuda itu adalah ikon dari peradaban. Nah, dua adagium di atas ini dikuatkan pula oleh salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Majid Al-Kilani setelah penelitian mendalam beliau terhadap generasi Salahuddin. Beliau berkesimpulan bahwasanya besar dan berkilaunya sebuah peradaban itu sangat dipengaruhi sekali oleh para pemuda dan generasi yang menjadi komponennya. Artinya, kalau ada sebuah peradaban yang mana peradaban itu diisi dengan pemuda-pemuda yang buruk, pemuda-pemuda yang hancur, maka satu generasi ini dinilai sebagai generasi yang buruk. Tapi kalau misalkan ada sebuah peradaban yang isinya ini pemuda-pemuda yang baik, maka generasi ini dinilai sebagai generasi yang baik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau ternyata pemuda itu benar-benar seberpengaruh itu terhadap sebuah peradaban. Kitalah kunci bagaimana peradaban ini dinilai baik atau buruknya kelak di sejarah nanti. Dan kalau ngomongin generasi, kita harus lihat nih, kalau kita ini sebagai umat Islam punya kisah yang gemilang yang dibawa oleh generasi Salahuddin. Kalian tahu nggak nih generasi Salahuddin? Kayaknya nggak bakal asing deh sama istilah generasi ini. Yap, betul. Generasi Salahuddin adalah orang-orang yang punya prestasi gemilang dalam sejarah Islam yang telah membebaskan Palestina. Makanya nggak heran sampai hari ini generasi Salahuddin selalu jadi topik yang renyah buat dibicarakan, buat didiskusikan, buat dikaji dalam rangka kebangkitan umat ataupun kebangkitan generasi Islam. Lalu apa bedanya sih antara generasi kita hari ini dengan generasi Salahuddin beberapa abad silam? Mengapa sih generasi kita ini punya PR besar untuk menjadi generasi sehebat generasi Salahuddin? Emang kita kurang hebat ya? Salah satu alasan mendasar kenapa kita harus setangguh generasi Salahuddin, kenapa kita harus meniru mereka adalah karena mereka ini orang-orang yang punya rasa insecure yang amat sangat tinggi, amat sangat idealis. Loh, bentar. Bukannya setiap pemuda itu punya rasa insecure-nya masing-masing ya? Entah diakui atau tidak, diungkapkan atau tidak, kita pasti punya rasa insecure gitu. Nah, tapi yang membedakan antara kita dengan mereka adalah kalau orang-orang di generasi Salahuddin ini, mereka itu kekhawatirannya itu terhadap orang-orang yang dibantai, orang-orang yang dibunuh secara berkala di bumi Palestina sana. Orang-orang Salahuddin ini mereka itu benar-benar merasa cemas ketika tahu bumi yang diberkahinya itu diambil alih oleh para salibis, para tentara salibis, para kaum kafir, sehingga mereka merasa kayak mereka harus bergerak gitu, mereka harus bangkit, mereka harus keluar dari zona nyaman mereka untuk mencapai suatu tujuan membebaskan Palestina. Nah, kalau dibandingin sama generasi hari ini, tingkat kekhawatiran yang ada dalam setiap hati-hati pemuda kita ini rasanya belum setinggi mereka. Karena kenapa? Karena coba deh kita lihat aja realitanya. Pemuda kita masih dikhawatirkan hal-hal yang sekelasnya mau punya iPhone, rasanya kalau belum punya iPhone belum jadi pemuda keren. Terus apa ya? Ini ada lagi kayak persepsi cowok kalau nggak ngerokok nggak keren. Ada lagi kalau yang ceweknya nih, mereka yang berlomba-lomba untuk memenuhi lifestyle kekoreaan, itu yang mereka pikirkan, yang menjadi prioritas sehari-hari mereka, sehingga rasanya kalau dibandingkan sama generasi hebat sekelas Salahuddin, kita nih masih jauh sekali, rasanya kita nih masih ketinggalan bertahun-tahun. Lalu apa sih alasan generasi Salahuddin ini punya rasa insecure yang begitu hebat, yang begitu visioner gitu? Mereka mau memikirkan Palestina secara berjamaah, secara satu generasi. Alasannya yang tak lain dan tak bukan adalah karena mereka ini hidup dengan akidah yang selamat,
hidup dengan kepercayaan yang bersih, dan mereka juga memahami konsep ketuhanan dengan baik dan berusaha mengaplikasikannya dengan sadar. Loh bentar, tapi kita juga muslim kok. Kita muslim, kita menyembah Allah. Kita berpedoman sama Al-Quran. Kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Terus apa bedanya gitu? Mengapa kita begitu timpang sekali sama generasi Salahuddin gitu? Kalau yang dipaparkan oleh Dr. Fahmi Zarkashi, beliau adalah salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang berasal dari Indonesia. Dalam bukunya yang bestseller itu berjudul Minhaj, mengatakan kalau kita ini seorang muslim haruslah berislam tidak hanya secara ritual, tapi intelektual kita juga harus berislam, sehingga apapun itu yang kita pikirkan itu selalu ada dalam koridor syariat. Baik visi misi kita, baik resolusi kita, baik cita-cita kita dan kesibukan kita yang kita habiskan setiap harinya itu haruslah berlandaskan dalam jalan agama. Kemudian ya kita memang Islam gitu, kita dilahirkan dari kita kecil dalam status agama Islam. Kita bersyukur memiliki status demikian, kita bersyukur kita hidup, kita berkembang, bertumbuh dalam kemuliaan Islam. Tapi perhatikan, peliharalah keimanan kita ini, karena keimanan kita ini sangatlah berharga. Karena banyak dari kita yang tidak kita sadari ataupun memang disadari, kita melepaskan nikmat itu. Kita terlalu terbuai dengan apa-apa yang ada di depan mata kita terlalu terbuai dengan apa-apa yang dunia suguhkan gitu. Apalagi kita hidup di era digitalisasi yang begitu masif, yang benar-benar kalau kita tidak punya pegangan secara kuat terhadap agama, terhadap Al-Quran, maka kita bisa saja termasuk orang-orang yang tergerus ke dalam globalisasi yang begitu super wow ini. Sehingga dengan akidah yang selamat, dengan kepercayaan yang bersih kepada Allah, kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah, apapun yang kita lakukan, kemarahan kita, kesedihan kita, ketakutan kita, itu terwadahi dengan baik gitu. Kalaupun ketika kita marah kita itu karena kebaikan gitu, marah kita itu karena melawan kemungkaran. Bukan berarti marah kita itu jangan sampai marah yang tidak ada gunanya. Jangan sampai marahnya malah karena kejahiliahan dari kebodohan kita sendiri gitu. Udah tahu kita ini mau dididik atau mau dikontrol dengan baik oleh seseorang misalkan, tapi ternyata kita malah marah kepada dia. Kalau misalkan kita ini marah terhadap kebaikan, lalu kita ini apa? Kebatilan. Ada salah satu surat dalam Al-Quran yang mengisahkan banyak sekali tentang kisah pemuda. Namanya adalah surat Al-Kahfi. Dalam ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kami berikan kepada mereka hidayah atau petunjuk. Ini adalah perkataan Allah, firman dari Allah terhadap pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang mana mereka ini beriman, kemudian Allah selamatkan mereka dari segala mara bahaya. Allah bimbing mereka untuk masuk ke dalam sebuah gua dan Allah tidurkan mereka semata-mata sebagai bentuk perlindungan yang hanya Allah saja yang bisa lakukan itu. Kalian tahu kan kisah Ashabul Kahfi? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah di bawah pemerintahan yang zalim, yang kemudian Allah selamatkan karena besarnya keimanan mereka dengan cara yang tidak bisa kita duga gitu. Plot twist sekali gitu. Allah tidurkan beratus tahun, kemudian Allah bangunkan lagi mereka dalam keadaan pemerintah yang tidak lagi zalim. Kita lahir sebagai muslim teman-teman, maka peliharalah nikmat iman itu selagi Allah masih memberikan kita nikmat tersebut. Salah satunya adalah dengan cara kita perhatikan referensi apa saja yang selama ini kita konsumsi. Apa saja kebiasaan yang setiap hari, setiap waktu kita lakukan yang mungkin siapa tahu di antaranya itu tidak memberikan penjagaan terhadap akidah kita. Itu bahaya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau ini kan hiburan, ini kan kesukaan gitu. Apa terus-terusan kita harus belajar agama? Kita juga butuh hiburan, tapi perhatikan kalau hiburan itu adalah hiburan yang sekiranya bisa menjaga keyakinan kita. Jangan sampai justru merusak akidah kita. Kalau misalkan akidah kita dirusak oleh diri kita sendiri gitu kan, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari generasi Salahuddin tadi? Berkaca dari generasi hebat nan agung Salahuddin, maka
Yuk bareng-bareng kita nih harus selesai sama diri kita sendiri. Kita nih harus selektif sama apa-apa yang kemudian ada di depan mata kita, apa-apa yang menjadi konsumsi kita. Apalagi kalau ngelihat era digital yang begitu luar biasa, kita perhatikan apa saja yang kita boleh persilahkan masuk dalam ponsel kita gitu, karena disadari atau enggak itu sangat berpengaruh gitu dalam segi pemikiran kita, dalam segi hati kita gitu, yang mana ketika kita sudah terdikte sama barang kecil nan ajaib ini, itu luar biasa dampaknya kepada diri kita sendiri. Ayo kita mulai belajar untuk bisa menyamakan langkah, menyamakan pemikiran seperti halnya orang-orang di generasi Salahuddin gitu, dimana mereka itu orang-orang yang mampu berpikir melewati dunianya gitu. Kalau kita hari ini kita masih orang-orang yang berpikir di dalam dunianya gitu, sehingga kita benar-benar kerdil di bawah kungkungan dunia gitu. Tapi kalau orang-orang Salahuddin ini umpamanya mereka itu seakan-akan kayak astronot-astronot yang sudah melalang buana di luar angkasa gitu. Kalau kita masih berkeliaran di bawah di bumi gitu kan, mencari tujuan hidup kita gitu. Makanya yuk selesai dulu dengan diri sendiri. Pemuda itu punya fitrah loh. Pemuda itu mereka tuh orang-orang yang mau melakukan perbaikan, orang yang mau melakukan perubahan, para eksekutor kebaikan, konseptor yang revolusioner gitu. Maka pastikan kita adalah bagian dari fitrah-fitrah pemuda itu. Coba tunjukkan gitu apa nilai kebermanfaatan dari diri kita gitu. Kita jaga apa saja konsumsi yang bakal kita habiskan gitu. Kita juga jaga pertemanan kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang kelasnya itu kelas orang-orang Salahuddin. Jangan sampai masa muda kita ini tidak kita gunakan gitu waktunya secara optimum untuk berdampak. Kalau misalkan kita tidak menggunakan waktu muda ini yang benar-benar esensial ini untuk berdampak, lalu kita ini siapa kalau bukan pemuda? Ya, sekiranya itu dari saya. Apa-apa yang saya ucapkan itu mungkin ada kesalahan dan kebaikannya. Apa-apa yang menjadi kesalahan itu adalah murni dari Amalia, dan kalaupun ada yang baik yang bisa teman-teman ambil itu adalah dari Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.